Lawang Sewu merupakan salah satu ikon di kota Semarang. Lawang Sewu sendiri sudah lama berdiri sejak zaman penjajahan. Hey yo, welcome to Ruang Boy. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian di rumah sehat selalu. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah dari Lawang Sewu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Di kota Semarang ada banyak hal di sana seperti kuliner, tarian, dan budaya. Di kota Semarang banyak masih bangunan era penjajah Hindia Belanda, di antara Monumen Adipura Kencana. Untuk kota terbesar di Semarang. Di sana masih banyak bangunan era prasejarah dan di antaranya yaitu bangunan Lawang Sewu. Nama Lawang Sewu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu. Meskipun sebenarnya bangunan ini tidak memiliki 1000 pintu. Nama ini lebih merujuk pada desain bangunan yang memiliki banyak pintu dan jendela yang besar. Pada saat itu bangunan ini sempat mangkrak dan kini bangunan Lawang Sewu menjadi salah satu objek wisata bersejarah yang populer di kota Semarang. Pengunjung dapat mengunjungi bangunan ini untuk melihat arsitek klasik, museum yang berisi informasi sejarah, serta mengikuti tur yang diselenggarakan di dalam bangunan. Bisnis kereta api pertama di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dengan pembangunan kereta api pertama yang dilakukan oleh Netherlands Indische Spoorweg Maatskappij atau disingkat NIS. Semarang pada tahun 1867, jalur kereta api Semarang Tanggung sepanjang 26 km dibangun oleh NIS atas permintaan Raja William pertama untuk keperluan militer dan pengiriman hasil bumi ke gudang Semarang. Pembangunan ini menjadi tonggak awal kehadiran kereta api di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda juga mulai membangun berbagai jaringan kereta api di Indonesia sejak tahun 1876 dengan fokus pada pengiriman hasil bumi dan konektivitas antara wilayah. Meskipun Semarang memiliki posisi strategis, namun karena tidak memiliki pelabuhan, barang-barang harus dikirim ke Batavia atau Surabaya. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1870, jalan kereta api antara stasiun Semarang Tanggung berhasil menghubungkan kota Semarang dengan Surakarta sepanjang 110 km. Keberhasilan pembangunan ini mendorong minat investor untuk membangun lebih banyak jalur kereta api di daerah lain di Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 merupakan awal mula dari pertempuran yang melibatkan semangat juang para pemuda dari rakyat Semarang dalam merebut kemerdekaan Indonesia yang menjadi awal peristiwa dramatis pada bulan Oktober 1945. Pada pukul 1 siang saat itu radio menyiarkan terkait perpindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Kemarahan Jepang pun mencapai puncaknya ketika Mayor Jenderal Nakamura ditangkap oleh para pemuda di Magelang. Hal ini pun memicu balas dendam Jepang. Pada hari kedua dan ketiga, Jepang berusaha memperoleh kembali wilayah Semarang. Akhirnya kedatangan sekutu dan terlibat dalam perjanjian pada 20 Oktober 1945 di mana pertempuran 5 hari di Semarang berakhir dengan pihak sekutu yang mengalahkan dan meluncurkan senjata pasukan Jepang. Semarang tidak sia-sia dan kemerdekaan pun dimiliki oleh Semarang dan Indonesia. Pada tahun 1994, Gedung Lawang Sewu akhirnya kembali diserahkan ke PT Kereta Api Indonesia yang kemudian dilakukan restorasi pada tahun 2009. Menjadi salah satu bangunan yang dilestarikan di Indonesia, Lawang Sewu memiliki keindahan perpaduan arsitektur dari negara kincir angin dan budaya Jawa.
Gedung Lawang Sewu lahir atau dibangun oleh arsitektur dari negara kincir angin yang bernama Klinghammer dan Quindak. Pada tahun 2011, renovasi terbesar yang dilakukan pada Gedung Lawang Sewu dimulai memperbaiki kondisi fisik bangunan yang telah mengalami kerusakan dan penurunan kualitas. Renovasi tersebut bertujuan untuk menjaga keaslian dan keindahan bangunan bersejarah ini agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Hingga saat ini, Gedung Lawang Sewu terus dirawat dan dikelola sebagai salah satu objek wisata sejarah yang populer di Kota Semarang. Bangunan ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Mungkin teman-teman dari Kota Semarang ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Terima kasih banyak.